Nah saudara, kita masih lanjut ya di Filipi, seri Filipi, kita ada di Filipi 3. Dan khotbah saya hari ini saya beri judul Press On. Nah saudara, kita selalu diajarkan untuk selalu berpuas. Karena ketidakpuasan itu pada akhirnya menuntun pada kita jatuh kepada keserakahan. Kita selalu diajarkan untuk merasa puas dan cukup. Apalagi kita berkata kita cukup di dalam Kristus. Tapi izinkan saya memberitahu satu ketidakpuasan yang harus kita miliki. Ada satu ketidakpuasan yang sebenarnya ini rohani dan benar untuk kita miliki. Satu ketidakpuasan yang ternyata kita butuhkan di dalam hidup kita. Memang ada? Ada saudara. Kita akan belajar bersama dari ayat kita. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya ajak saudara baca bersama-sama dengan saya cuma 3 ayat. Kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang kuat, dengan semangat. Karena adalah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara, di minggu lalu kita belajar bahwa Paulus menganggap semua yang ia capai, semua prestasi rohaninya adalah sampah. Semua ia anggap rugi, kenapa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segalanya. Dan setelah dia mengungkapkan itu semua, ia melanjutkan di ayat 12. Apa yang ia katakan? Ia berkata, bukan seolah-olah aku udah dapat. Bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Nah kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kalau kita ingat khotbah kemarin, maka kita akan mengerti bahwa hal yang belum Paulus miliki, belum Paulus peroleh, belum sempurna adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Adalah pengenalan akan kuasa kebangkitannya, adalah persekutuan dalam penderitaannya, adalah keserupaan dengan Kristus. Saudara, kalau saudara mengerti siapa itu Paulus, kita akan tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang besar. Seorang misionaris, pekabar Injil yang terbesar di dalam sejarah. Dan dengan segala prestasi yang dia lakukan, dengan segala hal yang sudah ia lakukan, dengan semua gereja yang sudah dia rintis, dia masih berkata, I'm not there yet. Aku belum dapat, aku belum sempurna. Saudara, ada sebuah ketidakpuasan yang benar di sini, ada godly dissatisfaction di sini. Ada ketidakpuasan rohani yang saleh. Satu-satunya ketidakpuasan yang kita perlu miliki dalam hidup. Sikap tidak puas terhadap kondisi rohani diri sendiri karena rindu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ini bukan ketidakpuasan yang lahir dari hati yang tidak bersyukur, tapi ketidakpuasan yang didorong oleh dorongan Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dan Paulus menyadari, no, I'm not there yet. Aku masih sangat jauh untuk mencapai kesempurnaan. Aku masih sangat jauh untuk mencapai pengenalan yang utuh, bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Aku masih jauh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan by the way, ini ketidakpuasan yang perlu kita semua miliki di dalam hidup. Nah sayangnya saudara, banyak dari kita atau mungkin semuanya dari kita pernah berpikir aku sudah cukup baik. Dan by the way, pikiran aku sudah cukup baik ini saudara, yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi lebih baik. Kita berpikir aku sudah cukup mengampuni. Aku sudah cukup mengasihi. Aku sudah cukup berkorban. Aku sudah cukup mengenal Tuhan. Ditambah lagi saudara, kalau kita lihat orang lain, kita akan berpikir seringkali aku masih lebih baik dari orang itu. Orang itu masih suka ngomong kasar. Aku soft spoken banget.
Aku halus banget omongannya. Udah cukup baik aku. Makanya sering sekali terdengar misalnya suami istri lagi berantem. Salah satunya akan berkata, aku sudah cukup mengalah. Kurang apa lagi aku? Aku sudah cukup banyak berubah, kurang apa lagi aku? Pasanganku dong yang harus berubah. Kita lupa untuk melihat pada diri sendiri. Untuk melihat apa yang masih perlu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk melihat apa yang Tuhan masih mau perbaiki dalam hidup kita. Inilah ketidakpuasan rohani yang saleh. Ketidakpuasan yang benar. Saudara, kalau hari itu Paulus membandingkan diri dengan orang lain. Perihal semangatnya melayani. Perihal prestasinya. Perihal ia sangat berapi-api akan Injil. Perihal ia sudah merintis berapa gereja. Saya percaya ia tidak akan memiliki ketidakpuasan yang salah ini. Godly dissatisfaction ini, saudara. Dan yang perlu kita sadari seperti yang Paulus katakan. Kita perlu menyadari bahwa sungguh kita tidak mungkin sempurna di kehidupan ini. Sungguh kita tidak mungkin mencapai pengenalan yang utuh akan Kristus di dalam kehidupan ini. Sungguh kita tidak mungkin sempurna serupa dengan Kristus dalam kehidupan yang sekarang ini. But believe me, we are on our way. Amin. Tujuan keselamatan bukan hanya kita masuk surga. Kita berpikir banyak sekali orang Kristen berpikir setelah diselamatkan nanti kita masuk surga. Kita menikmati keindahan surga. Ada emas yang aku gak punya di dunia. Ada permata yang aku gak punya di dunia. Tetapi kita lupa bahwa tujuan sebenarnya kita diselamatkan adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dimuliakan sempurna seperti Kristus. Dan by the way itu adalah perjalanan yang panjang. Bukan sebuah perlombaan sprint. Ini perlombaan maraton. Perlombaan yang akan terus kita jalani seumur hidup. Makanya saya bilang gak mungkin kita menjadi sempurna dalam hidup yang sekarang ini. Tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan seperti Kristus dalam kehidupan ini. We are on our way. Dan ini poin pertama saya hari ini. Bahwa kita semua perlu memiliki ketidakpuasan rohani yang saleh. Agar kita menyadari bahwa selalu ada ruang untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita gak punya ini saudara, kita akan lupa, kita akan gak sadar bahwa masih ada banyak sekali ruang yang Tuhan mau kerjakan dan sempurnakan dalam hidup kita. Seperti Paulus kita harus menyadari ini, aku masih jauh. Aku belum sampai, I'm not there yet. I'm on my way, but I'm not there yet. Saya berdoa kita semua memiliki ini saudara. Selalu ada ruang untuk lebih lagi mengampuni. Selalu ada ruang untuk lebih lagi mengasihi. Selalu ada ruang untuk lebih lagi keluar dari kenyamanan untuk memuliakan Tuhan. Selalu ada ruang untuk Tuhan bentuk lebih lagi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi kadang saudara, kita meresponi ketidakpuasan rohani ini dengan sikap hati yang salah. Kadang ketika kita sadar bahwa diri kita belum sempurna, ada yang meresponi dengan bermalas-malasan. Kita berpikir ya udah toh nanti ujungnya Tuhan sempurnakan. Sudah dijamin serupa dengan Kristus. Sekarang wajarlah gak sempurna. Aku malas-malasan aja, cukuplah segini. Yang penting aku pelayanan, yang penting aku care, yang penting aku minggu ke gereja. Cukup. Aku bermalas-malasan aja. Karena udah ada jaminan aku pasti semakin serupa Kristus. Atau di sisi lainnya saking frustrasinya. Karena terus menerus jatuh, gak sempurna-sempurna. Jadi pasrah, gak ngapa-ngapain. Kekurangan, kelemahan dijadikan alasan untuk tetap apa adanya. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi di dalam kasih-Nya tidak akan membiarkan kita apa adanya. Lalu apa yang seharusnya menjadi sikap kita meresponi ketidakpuasan yang salah ini? Ini penting saudara. Kita ke Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh
Kristus Yesus. Paulus berkata, aku belum memperoleh keserupaan dengan Kristus. Aku belum memperoleh hal ini, aku belum sempurna, tetapi aku mau press on. Aku tidak mau malas-malasan. Aku tidak mau menjadikan ini alasan untuk tetap apa adanya. Aku mengejarnya, Paulus berkata. Paulus menggambarkan perjalanan iman menuju keserupaan dengan Kristus ini seperti sebuah perlombaan lari. Perlombaan yang panjang. Perlombaan seumur hidup di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan karena ini sebuah pertandingan seumur hidup. Sebuah maraton, maka kita perlu merespon ketidakpuasan yang salah ini dengan mengejarnya terus. Kita perlu meresponnya dengan kesetiaan, mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita perlu press on, keep on running. Tapi perhatikan, Paulus tidak berhenti di kata mengejarnya. Paulus berkata, kalau aku dapat juga menangkapnya. Perhatikan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Inilah yang menjadi dasar dan fondasi mengapa kita keep pressing on. Mengapa kita terus berlari. Bahwa kita lebih dulu ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan kata menangkap ini lebih tepat kalau kita terjemahkan memiliki. Dengan kata lain, kita bisa berkata seperti ini. Aku mengejar keserupaan dan pengenalan akan Kristus dengan tujuan memiliki keserupaan tersebut, pengenalan tersebut. Karena Kristus telah menjadikanku miliknya terlebih dahulu. Kristus menjadikan kita miliknya melalui penderitaannya, melalui kematiannya. Ia membayar harga yang mahal untuk menjadikan kita miliknya. Apakah kita worth it? Tentu tidak, saudara. Kalau kita renungkan, kalau Kristus ini berbisnis, maka nggak untung membayar kita. Tetapi ia mengasihi kita. Dan kasihnya yang membuat kita worth it. Yang membuat kita berharga. Ini yang harus menjadi fondasinya. Fondasi kita berlari. Fondasi kita keep pressing on. Karena Kristus telah membayar kita. Karena kita sudah dijadikan milik Kristus. Kenapa ini penting? Nanti kita lihat di poin berikutnya. Tetapi saya ingin menyimpulkan ini sebagai poin yang kedua. Kita berlari dalam perlombaan dengan sebuah start yang memastikan kita pasti akan menyelesaikannya. Yaitu kasih Kristus yang menjadikan kita miliknya. Maka berlarilah. Seringkali kita berpikir karena sudah pasti kita menyelesaikannya, ya sudah. Udah pasti kita selamat, ya sudah. Itu sebuah pola pikir yang harus kita ubah. Justru karena sudah pasti kita finish. Justru karena kita sudah pasti selamat sampai garis akhir. Maka berlarilah. Karena tujuanmu sudah pasti. Startnya memastikan kita pasti menyelesaikannya. Startnya adalah Kristus lebih dulu menjadikan kita miliknya. Startnya memastikan kita sampai akhir. Maka berlarilah. Amin. Coba bilang kanan kiri, berlarilah. Karena kita adalah milik Kristus. Amin. Amin. Jadi ini yang perlu diubah. Hati yang bermalas-malasan karena sudah pasti. Justru harus kita balik. Karena sudah pasti, aku akan berlari. Dan lebih indah lagi kita akan masuk lebih dalam di ayat 13 dan 14. Paulus berkata, oke, aku tidak menganggap aku sudah sampai kepada kesempurnaan, tetapi ini yang kulakukan. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita berlari? Yang pertama, kita perlu punya fondasi yang benar tadi, bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Dan inilah yang menjelaskan bagaimana kita berlari. Yang pertama, perhatikan, melupakan apa yang ada di belakang. Seorang pelari nggak mungkin bisa berlari dengan cepat dan mencapai finish kalau terus melihat ke belakang. Nggak ada saudara, kalau saudara lihat lomba lari, ada pelari yang terus nengok ke belakang, ngecek udah berapa meter ya aku berlari ya. Atau ngecek sudah berapa orang yang sudah aku lewati ya. Saudara bayangkan kalau seorang pelari harus menengok ke belakang terus dalam perlombaan. Speednya pasti melambat saudara. Dan lebih parahnya ia bisa jatuh, nggak fokus saudara. Nah, sebagai orang yang berlari, maka kita pun tidak menengok ke belakang. Saudara, beberapa penafsir berkata yang Paulus maksud adalah dosa dan kejahatan yang ia lakukan. Ia menganiaya orang Kristen. Ia menghambat dulu ya pengabaran Injil. Dan ia tidak mau lagi dipengaruhi oleh hal tersebut. Ia tidak mau lagi dipengaruhi oleh dosa yang dia lakukan. Ia melupakan itu semua. Melupakan bukan berarti kita hilang ingatan ya, sama sekali nggak ingat. Tetapi memutuskan untuk tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu kita. Seringkali saudara, dosa di masa lalu kita menjadi penghalang untuk kita terus berlari. Tetapi tidak ada pelari yang berhenti karena penghalang. Tidak ada pelari yang tidak mau melewati penghalang. Tidak ada pelari yang kalau jatuh nggak mau bangkit lagi. Maka dosa kita di masa lalu seharusnya tidak membuat kita berhenti dari perlombaan. Inilah mengapa saya bilang kita butuh untuk punya fondasi yang tadi. Bahwa Kristus sudah menjadikan kita miliknya. Kenapa? Kalau kita ingat bahwa kita milik Kristus. Kalau kita ingat pengorbanannya. Kita akan mengingat bahwa segala dosa kita yang di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sudah diampuni. Seringkali yang membuat kita tidak bisa press on adalah kita terus merasa bersalah. Kita lupa bahwa kita sudah diampuni lewat pengorbanan Kristus. That's why fondasinya perlu tadi. Kita perlu tahu startnya adalah kasih Kristus yang memastikan kita menjadi miliknya. Kalau kita sudah mulai ingat dosa-dosa di masa lalu, sudah mulai dituduh, dikondem oleh itu semua. Ingatlah aku milik Kristus dan dosaku sudah diampuni lewat pengorbanan Kristus. Sehingga dosa masa lalu tidak akan lagi jadi penghalang di dalam perlombaan kita. Sebagian penafsir juga berkata bahwa yang Paulus maksud adalah kesuksesan, prestasi yang ia miliki. Dan ia tidak mau menengok pada itu semua. Ini pun yang sering kali kita lakukan, kita melihat ke belakang, ke hal-hal yang pernah menjadi pencapaian kita. Kalau kita melihat itu gak akan kita bisa berlari lebih cepat lagi. Mungkin kita berkata, aku sudah pernah berapi-api bagi Tuhan dulu waktu kuliah. Aku sudah banyak bekerja untuk Tuhan ketika muda. Dan saudara, hal-hal tersebut ini yang pada akhirnya juga tidak membuat kita mau berlari dalam perlombaan. Aku sudah cukup banyak berlari. Makanya kita perlu mengingat kembali fondasinya. Kita milik Kristus karena pekerjaan Kristus. Karena apa yang Kristus lakukan bukan prestasi kita. Kalau kita ingat itu, maka kita tidak akan lagi melihat apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita untuk menjadikan kita miliknya. Mari saudara, kita melupakan yang ada di belakang. Amin. Amin. Tapi bukan hanya melupakan yang di belakang. Yang kedua, kita perlu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau sekedar melupakan tapi nggak ada tujuan, mengarahkan diri pada tujuan, akan seperti anak-anak muda yang move on dari mantannya tapi nggak pengen punya pacar lagi.
Siapa? Udah menikah? Berdua di depan ini. Kita cuma melupakan yang belakang tapi kita tidak mengarahkan diri kepada tujuan. Kita akan jadi orang Kristen yang tanpa arah, hidup saja, go with the flow. Kalau bosan jalan-jalan, kalau bosan main game, ya udah jalanin aja hidup aku. Tapi gak punya tujuan. Saya berdoa yang kedua, bukan hanya melupakan apa yang di belakang, kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tapi gak sekedar tujuan yang sembarangan. Karena Tuhan memberi kita tujuan dalam hidup. Jadi mari kita arahkan mata kita kepada tujuan itu. Tapi masalah ini, dengan hati kita yang berdosa kita sering mengarahkan diri ke tujuan yang salah. Tujuan kita hanya kesenangan pribadi. Tujuan kita hanya jadi nyaman. Tujuan kita hanya jadi sukses. Mungkin kalau saya tanya hari ini apa tujuan saudara? Dan apa yang saudara akan lakukan untuk mencapai tujuan yang saudara miliki tersebut? Spontan. Maka saudara akan banyak menjawab tujuan yang berbeda. Dan apa yang saudara lakukan untuk mencapainya. Dengan gampang spontan pasti keluar tersebut. Tetapi kalau saya tanya, terfikirkah apa yang saudara akan lakukan untuk mencapai keserupaan dengan Kristus? Apa yang saudara akan lakukan untuk semakin mengenal Kristus? Oh, saya berdoa saudara setelah pulang dari tempat ini. Pertanyaan yang saya lemparkan akan menjadi perenungan kita. Kalau tujuannya menjadi semakin serupa Kristus, semakin kenal Kristus, apa yang akan saya lakukan? Mungkin aku mau punya disiplin rohani. Aku mau baca firman untuk semakin kenal Kristus, melihat Kristus di setiap bagian Alkitab, melihat Injil dalam setiap bagian Alkitab. Mungkin mengampuni orang yang selama ini saudara tidak bisa ampuni. Mungkin menjawab panggilan Tuhan yang selama ini saudara nggak mau jawab. Mungkin bertobat dari kebebalan hati saudara. Tapi mari renungkan ini. Apa yang mau kita lakukan kalau kita tahu tujuannya adalah makin serupa dengan Kristus. Dan saudara mari arahkan diri pada tujuan ilahi. Tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Dan yang ketiga adalah melakukannya dengan memandang pada hadiah yang Allah sudah sediakan bagi kita. Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari pandang hadiah yang Allah sudah sediakan bagi kita. Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Segala hal yang Allah sudah siapkan bagi kita ketika Ia memanggil kita. Dan hadiahnya adalah persekutuan dengan Dia di dalam kekekalan. Saya rasa gak ada pelari yang kalau udah lihat garis finish saudara akan berkata, oke, santai aja, udah ada garis finish. Ada sih saudara, kalau saudara lihat video-video ada tuh pelari yang udah mau sampai finish, selebrasi begini, akhirnya jatuh gak sampai finish. Dan saudara justru ketika kita lihat garis finish, hadiahnya kita akan lebih semangat lagi untuk press on, untuk berlari terus. Seringkali kita berkata kekristenan itu hidup yang susah. Hidup kekristenan itu tidak mudah. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyangkalan diri, harus memikul salib. Kita mengeluh akan kehidupan kekristenan kita karena kita tidak melihat kepada garis finishnya. Dan Paulus berkata, berlarilah dengan melihat kepada garis finishnya. Yang membuat perjalanan kekristenan kita seringkali terasa berat adalah kita terlalu fokus pada yang sementara dan lupa memandang pada kekekalan. Saudara, hari ini mungkin kehidupan kekristenan itu berat, penuh dengan penderitaan. Menderita ketika hidup benar. Rasanya berat karena kita lupa ada keselamatan yang pasti Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saudara, penderitaan yang saudara harus lewati tidak ada yang sia-sia. Karena nanti di kekekalan semua air mata, semua penderitaan akan dihapus. Engkau akan bisa menikmati hadiah yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Persekutuan dengan Dia
selama-lamanya. Saya mau kasih ilustrasi sedikit kenapa kita harus memandang pada kekekalan. Mungkin beberapa sudah dengar, tapi hari itu saya lagi ada di kantor, lalu saya ditelepon istri saya. Di taman Ruby jatuh, bibirnya jontor saudara, anak saya. Jatuhnya kenceng, akhirnya saya pulang, oh dia nangis saudara, dia sedih sekali, sakit. Lalu saya bawa ke dokter, diperiksa, ternyata tidak ada yang harus dijahit. Tapi tetap dia sakit, dia nangis, dia sedih. By the way, beberapa hari sebelumnya saya membelikan dia mainan di toko hijau, saudara. Dan ketika kami keluar dari klinik tempat dokter itu, ada notif, mainannya sudah datang. Saya bilang ke Ruby, Ruby, kita nanti sampai rumah, ada mainan yang sudah datang, yang papu beliin ke kamu. Seketika itu tangisannya berubah menjadi senyuman. Mainannya sudah di tangan belum? Belum. Tapi dia bisa bersuka cita di dalam penderitaannya. Karena dia memandang kepada hadiahnya di rumah. Begitu pula kita, orang Kristen. Kau menderita sebagai orang Kristen. Hidup dalam kebenaran susah. Pikul salib sangkal diri. Kau bisa melewatinya dengan senyuman dan sukacita ketika engkau melihat hadiahnya di depan sana. Garis finish di mana Tuhan menunggumu. Keep on running. Press on. Kristus sudah menanggung masa lalu kita. Sekarang kita berlari dengan mata tertuju kepadanya. Menuju keserupaan dengan dia. Amin. Hari ini saya nggak tahu kondisi saudara. Mungkin ada yang berkata, aku masih kuat untuk berlari. Dan keep on running. Dengan terus memandang kepada Kristus. Dengan terus mengingat bahwa aku sudah dijadikan miliknya. Tetapi mungkin ada yang sudah tidak kuat. Sudah kehabisan tenaga. Atau bahkan saudara sudah merangkak dan tergeletak, gak berdaya. Aku lelah jadi orang Kristen. Aku nonton aja di pinggir. Aku kehabisan kekuatan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan telah tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pandanglah kepada Kristus. Dapatkan kekuatan darinya. Just remember. Kita ada di perlombaan ini bukan karena kita lolos kualifikasi. Tapi karena Kristus melalui pengorbanannya meletakkan kita di dalam perlombaan iman ini. Tadinya kita ada di luar perlombaan. Mungkin kita Kristen, tapi kita tidak benar-benar lahir baru. Atau bahkan mungkin kita gak peduli sama sekali dengan kekristenan. Tetapi Kristus dengan kasihnya meletakkan kita di dalam trek ini. Dan saudara Ia yang memberikan dirinya menderita, mati menggantikan kita. Hari ini berkata, berlarilah. Keep on running. Hari ini dia yang sudah menunggu di garis finish berkata, press on. Setialah. Karena garis finishnya sudah pasti. Setialah. Berlari. Sebab ia bukan hanya
memberi semangat. Ia berlari bersama saudara. Ia memberi kekuatan. Anugerahnya menopang di dalam setiap langkah. Dan ia sedang menunggumu di garis finish. Dan nanti ketika engkau tiba di finish, pandanglah ini saudara. Ia menyambutmu dengan senyuman, memelukmu dan melimpahimu dengan kasih karunia-Nya. Oh, what a beautiful race. Such a beautiful race. This race will be beautiful if we set our eyes unto Jesus. Lomba ini, maraton ini akan sangat indah kalau kita melihat Yesus yang lewat pengorbanannya menempatkan kita dalam perlombaan ini. Dan bukan hanya itu, yang memastikan kita sampai akhir bersama dengan Dia. Ia menunggu kita, bersiap memeluk kita dan berkata, well done my faithful servant. Keep on running. Press on. Yang mau terus berlari, angkat tangan. Amin. Amin. It's never easy. Pasti ada saat-saatnya kita merasa lelah, kita menderita sebagai orang Kristen. But set your eyes on Christ. Set your eyes on Him. Saya berdoa kita semua dalam komunitas ini terus berlari menuju keserupaan dengan Kristus, menuju pengenalan akan Kristus, dengan sama-sama memandang kepada salib itu. Dapatkan kekuatan dari Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tiga pertanyaan reflektif untuk kita renungkan. Apakah selama ini kita berpuas diri sehingga tidak menyadari ruang untuk kita terus dibentuk serupa dengan Kristus? Apakah kita berpikir aku sudah cukup mengampuni, aku sudah cukup mengasihi, aku sudah cukup mengenal Kristus? Kita tidak sadar bahwa selalu ada ruang untuk terus dibentuk. Gak akan sekarang kita sempurnanya. Gak pernah sempurna sekarang. We are on the way. Tapi kita perlu menyadari, punya ketidakpuasan yang saleh, supaya kita sadar ada ruang untuk terus dibentuk. Untuk Tuhan kerjakan semakin serupa dengan Kristus. Kalau lagi ada yang menyakiti, wow, itu adalah ruang. Untuk semakin serupa Kristus, kita bisa mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Sadarilah, ada ruang selalu untuk Tuhan bentuk kita. Yang kedua, apa yang merintangi kita untuk berlari menuju keserupaan dengan Kristus? Rasa bersalah akibat dosa di masa lalu? Atau prestasi-prestasi yang kau banggakan sehingga engkau merasa puas sudah memberi buat Tuhan? Kita lupa bahwa apa yang kita beri kepada Tuhan tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dan yang terakhir, kemana arah hidup kita selama ini. Jangan-jangan kita berlari sembarangan, punya tujuan yang gak jelas. Atau lebih parahnya kita gak punya tujuan. Tapi hari ini kita tahu tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus, mengenal Dia, bersekutu dalam kematian, dan menikmati kuasa kebangkitannya. Amin. So, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dapatkan kekuatan yang baru. Press on. Keep on running. Amin.